Oke bro, ketemu lagi dengan saya. Ini ada kerusakan motor Honda Beat Street. Katanya sih ada bunyi-bunyi halus ya di bagian CVT, dan juga ada kebocoran oli yang saya perkirakan sih di bagian rumah roller ya. Rumah roller sama seal di belakang rumah rollernya itu ada bocor ya. Nah, ini ada kebocoran ya. Kebocoran oli mesin yang keluar dari seal blade belakang CVT-nya itu ya udah mulai agak bocor ya. Kalau dia di lama berlarut-larut, kelamaan yang ada nanti semakin banyak kebocoran olinya, semakin susah untuk buat dibersih-bersihnya ya, karena nempel debu campur oli, makin ribet untuk bersih-bersihnya ya. Ini kita bukain dulu satu-satu bagian CVT di bagian depan pakai kunci spesial ya, khusus jangan sampai diketok-ketok dengan obeng-obeng ketok ya. Yang untuk obeng ketok itu tuh, kalau dia pakai itu yang ada nanti melintir ya, as bandulnya itu bisa melintir, yang ada nanti bisa bunyi. Nah, ini rusak di bagian rumah roller ya, udah dia punya bosnya itu udah goyang, udah lobok, udah janda lah kalau dibilang, udah nggak perawan lagi nih. Nah, ini kunci spesialnya nih, kunci khususnya nih, orang Jepang nggak ada yang punya ini kunci ini nih. Modal cuma gear karisma kalau nggak salah, gear karisma di bor dikasih buat 14. Kuncinya kunci tanpa modal ya, kunci khususnya tanpa modal. Alat yang ada di bengkel digunain lagi ya, kita gunain lagi, kita fungsiin lagi supaya bisa berguna lagi ya. Kita bongkar pelan-pelan ya. Panas, emang masih panas ya, posisi masih panas ini. Nah, ini sealnya udah getas ya, udah getas. Jadi dia ada rembes oli dari oli mesin. Nah, dia itu bocor. Nah, di sini yang harus diganti ya, sealnya ini jangan dibiarin sampai lama ya. Kalau dibiarin dia sampai lama, yang ada olinya semakin lama semakin berkurang. Apalagi konsumennya ini kalau itu yang jorok ya, lama pergantian oli. Dan ini juga udah saya bersihin juga ya kan, udah saya bersihin, tinggal pasang seal. Pasangnya sealnya pun harus pelan-pelan ya, harus pelan-pelan diketok biar merata, jangan sampai dia miring ya. Dia biar benar-benar merata supaya dia nggak miring. Jangan lupa juga dipasangin klipnya ya, klipnya ini penguncinya supaya dia nggak keluar ya. Jangan lupa, jangan sampai nggak dipasang ini klipnya. Memang agak susah juga nih masang klipnya nih. Kalau misalnya bagian CVT ini kalau udah rusak, udah lumayan ya untuk pergantiannya. Nah, ini rumah rollernya saya pakai yang ori ya. Kalau sang pakai yang biasa itu dia punya di bushing bosnya itu biasanya cepat aus ya, bisa cepat aus, cuma bertahan bisa beberapa bulan aja ya. Kalau yang pakai ori lumayan lah, lumayan lama.
Rollernya pun diganti ya, diganti dengan yang baru. Dia punya rollernya ini diganti dengan yang baru, hanya pergantian seal roller dengan rumah roller, karena rollernya ini udah mulai kemakan ya. Dia punya teflon apa fiber nih ya. Untuk tahap pemasangannya, kalau untuk pemasangannya, kalau diusahain untuk bagian depannya dulu ya dikunci ya. Untuk bagian depannya dulu dikunci, dipasang. Setelah bagian depannya sudah dipasang, baru bagian belakangnya ya. Kalau kita bagian belakangnya dipasang duluan, depannya belakangan, yang ada agak-agak susah ya. Agak susah untuk masang bagian panbelnya ya. Ini pun untuk kencenginnya pun harus pakai kunci khusus ya, jangan dipakai baut atau di sistem ditahan-tahan. Apalagi sistem yang model ketok-ketok itu, yang ada nanti bisa asnya ini bisa melintir ya. Kalau udah melintir, yang ada nanti jalannya ngiuk bunyinya. Ini lumayan cukup kuat ya, cukup keras ini baut Honda nih, nggak seperti model Yamaha ya. Apalagi kalau misalnya dia belum pernah dibuka ya, masih bawaan dealer, mantep dah kekuatan kerasnya itu. Nah, tinggal untuk bagian belakangnya kita pasang dengan cara dia punya puli belakangnya ya, ditarik dengan tangan ya, supaya dia panbel ini masuk, dan untuk mempermudah masuk ya. Nah, gampang kan masuk, tinggal baut, tinggal kita kencengin, udah selesai. Jangan lupa dikunci, dibaut, jangan sampai kendor ya. Nah, ini kunci orang Jepang yang nggak punya nih. Kunci orang Jepang nggak bakalan punya kunci ini nih. Kunci untuk mangkok sip kopling ganda ya. Kunci mangkok kopling gandanya jarang yang punya nih. Juga jangan lupa bosnya dikasih gemuk ya, kasih gemuk untuk suatu saat nanti kita mempermudah lagi ya untuk cara bukanya ya, biar dia nggak nempel, dia nggak karatan. Dia punya boxnya itu yang kanan kiri ya, bos cover CVT ya, bos cover CVT nya. Selesai, tinggal dihidupin. Nah, udah nggak ada suaranya ya, udah nggak ada bunyi. Oke, tinggal tunggu bayaran ya, tunggu bayaran dari yang punya.